Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Masya Allah, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, Ibu dapat merasakan rasa semangat kalian di rumah loh. Terus semangat ya, dijaga semangatnya sampai pembelajaran akhir nanti. Siapakah di antara kalian yang belum sarapan? Alhamdulillah jika kalian semua sudah sarapan. Jangan pernah kalian meninggalkan sarapan ya anak-anak, karena sarapan itu penting bagi kesehatan dan dapat menstimulus otak agar kalian terus semangat beraktivitas. Baik anak-anakku, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kelas terlebih dahulu. Mikdad hadir, Rio, Rifki, Arka. Alhamdulillah semuanya hadir dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku semuanya, untuk menambah rasa semangat kalian dalam belajar, mari kita nyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Dimohon semuanya untuk berdiri dan menyalakan mikrofon. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih semuanya sudah menyanyikan lagu bersama-sama. Silahkan duduk kembali dan mematikan mikrofonnya. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat, tema 1, subtema 2. Mata pelajaran yang terkait ada IPA, IPS, dan juga PPKN. Karena Ibu sudah memberikan waktu kalian untuk menonton video yang sudah Ibu kirimkan melalui website e-learning. Maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali inti materi dari video tersebut. Lalu kalian mencatat poin penting yang ada di dalamnya melalui PowerPoint yang akan Ibu tampilkan nanti. Lalu adanya tanya jawab disertai diskusi kecil sambil bermain games. Dan di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan kesimpulan materi yang sudah disampaikan hari ini dan memberikan tugas individu untuk kalian semua. Tujuan pelajaran hari ini, Ibu sangat mengharapkan agar kalian dapat memahami isi materi pelajaran sehingga kalian dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dan serta kalian dapat menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan iklim dan menjaga kelestarian flora dan fauna agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, mari sekarang kita persiapkan kegiatan belajar. Tolong keluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Ibu akan merasa lebih senang jika kalian tetap duduk pada tempatnya, tetap menyalakan kamera, serta mendengarkan penjelasan yang Ibu akan sampaikan. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mikdad. Silahkan Mikdad dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, tolong nyalakan mikrofonnya. Mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Berdoa selesai. Baik teman-teman, silakan menutup mikrofonnya kembali.
Terima kasih kepada Mikdad yang telah memimpin doa. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Iya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Juga persebaran kepadatan penduduk dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekarang mari kita simak PowerPoint yang akan Ibu tampilkan di layar mengenai inti materi pembelajaran hari ini. Semuanya dengarkan dan catat poin pentingnya saja ya. Baik anak-anak, adakah yang tahu di bulan ini kita sedang memasuki musim apa ya? Benar sekali, di bulan Juli kita memasuki musim kemarau atau disebut dengan musim panas yang terjadi di bulan Mei sampai dengan Oktober. Sedangkan musim penghujan atau disebut dengan musim dingin terjadi pada bulan April hingga November. Semua itu karena letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis sehingga membuat Indonesia beriklim tropis. Salah satu ciri-ciri iklim tropis adalah lamanya waktu siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya perubahan periode adalah 6 bulan sekali. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan iklim dan cuaca? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang relatif lebih lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Salah satu faktor persebaran flora dan fauna adalah iklim. Siapakah di antara kalian yang orang tuanya senang bercocok tanam? Wah, Masya Allah, rata-rata semua orang tua kalian senang bercocok tanam ya. Agar tidak ricuh, Ibu akan menunjuk satu-satu di antara kalian agar kalian dapat mengatakan pernyataan tersebut dengan tertib. Untuk yang belum dipilih, Ibu mohon agar kalian menghargai dan mendengarkan teman kalian yang sedang berbicara. Baik Rio, silahkan buka mikrofonnya. Jenis apa saja tanaman yang orang tuamu rawat dan tanam? Orang tuaku menanam pohon pepaya, pohon mangga, dan pohon rambutan. Ada juga tanaman hias seperti bunga anggrek, bunga mawar, dan bunga matahari. Masya Allah, banyak sekali ya jenis tumbuhan yang ditanam oleh orang tua kalian. Tahukah kalian, jenis-jenis tumbuhan tersebut merupakan jenis tumbuhan yang berada di wilayah kawasan Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan Indonesia Malayan, Indo-Malayan. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut sangat sering kita jumpai. Siapakah di antara kalian yang tahu pulau mana sajakah yang termasuk ke dalam kawasan Indo-Malayan? Masya Allah, luar biasa sekali semuanya. Ibu bantu benarkan jawabannya ya. Pulau tersebut adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali saja. Ada pula yang kedua, kawasan Indo-Australian yang meliputi bagian timur seperti Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya. Lalu bagaimana ya cara untuk menjaga tumbuhan agar kelestariannya terjaga? Cara yang pertama adalah melakukan penghijauan atau reboisasi, juga melindungi dan menjaga habitat hutan, serta menerapkan sistem tebang pilih, dan juga menerapkan sistem tebang tanam. Nah, yang terakhir,
melakukan penebangan secara konservatif. Siapakah di antara kalian yang sudah mengunjungi kebun binatang? Wah, Masya Allah, semuanya rata-rata sudah pernah mengunjunginya ya. Di dalam kebun binatang banyak sekali hewan yang sudah pernah kita temui sebelumnya atau bahkan yang tidak pernah kita temui. Ada juga hewan-hewan yang langka serta hewan-hewan yang dilindungi. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian barat, disebut juga dengan tipe asiatis. Dan yang kedua, bagian tengah disebut juga dengan tipe peralihan. Dan yang terakhir ada tipe australik, yaitu di bagian timur. Bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan bagian tengah dan timur dipisahkan oleh garis Weber. Sampai di sini, apakah kalian semua sudah paham? Baik anak-anak, untuk mengasah pemahaman kalian lebih dalam lagi mengenai materi ini, sekarang waktunya kita akan berdiskusi kelompok sambil bermain games. Kelompoknya seperti minggu lalu ya, kalian bisa berdiskusi melalui grup kalian masing-masing. Salah satu anggota kalian untuk dijadikan jubir. Kita akan bermain tebak wilayah hewan. Baik anak-anak, di sini ada 3 soal. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 soal. Bagi kelompok yang menjawab dengan benar akan mendapatkan 50 poin dan yang salah akan mendapatkan 30 poin. Nah, di sini Ibu sudah mengurutkan kelompok siapa saja yang maju pertama dan yang terakhir. Yang pertama urutannya, ingat ya, dengarkan baik-baik. Yang pertama kelompok 3, yang kedua kelompok 1, dan yang terakhir kelompok 2. Paham semuanya? Sekarang mari kita mulai permainannya. Untuk kelompok 3, apakah kalian sudah siap? Tolong dengarkan baik-baik pertanyaannya. Sebutkan berat dan panjang dari burung cendrawasih. Dan dari manakah dia berasal? Baik, Arka, silahkan jawab pertanyaannya ya. Dibuka mikrofonnya. Burung cendrawasih sering ditemukan di Indonesia Timur, disebut juga dengan tipe australik. Terdapat di pulau-pulau Selat Flores, Papua Nugini, dan Australia Timur. Ukuran burung cendrawasih mulai dari cendrawasih raja pada 50 gram dan 15 cendrawasih paruh sabit hitam pada 110 cm dan cendrawasih manukot jambul bergulung pada 430 gram. Tepat sekali jawabannya. Masya Allah, kelompok 3 mendapatkan 50 poin. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2, simak baik-baik pertanyaannya. Apakah anoa termasuk ke dalam fauna bagian barat? Silahkan tentukan jawabannya. Silahkan Rio untuk menjawab pertanyaannya. Terdapat di bagian barat, Bu. Sayang sekali, jawabannya kurang tepat. Tapi jangan khawatir, kalian gak perlu sedih karena kalian tetap mendapatkan nilai 30 poin. Jawaban yang benar adalah anoa termasuk ke dalam jenis fauna bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan. Anoa atau disebut dengan bubalus merupakan satwa endemik yang dilindungi dan yang menjadi ciri khas Pulau Sulawesi yang turut mendiami kawasan hutan lindung di Desa Sanginora, Kabupaten Poso. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 1. Dengarkan dan simak baik-baik pertanyaannya ya.
Pertanyaannya, gajah merupakan hewan yang dapat bertahan selama 70 tahun untuk tinggal di hutan liar. Di hutan pulau manakah gajah sering ditemukan di Indonesia dan apa jenisnya? Untuk kelompok 1, siapakah yang ingin menjadi jubir? Baik, silahkan Mikdad untuk membuka mic-nya dan menjawab pertanyaannya. Gajah terdapat di seluruh Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di Indonesia, gajah termasuk ke dalam fauna bagian barat, disebut juga dengan tipe asiatis, dan sering ditemui di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Wah, Masya Allah, jawaban kelompok 1 tepat sekali. Kelompok 1 berhak mendapatkan nilai 50 poin. Ayo semuanya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, bagaimana perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila? Ibu akan memberikan contohnya masing-masing dari flora dan fauna satu-satu. Dari flora, kita merawat tumbuhan, dan fauna, kita menyayangi binatang. Selanjutnya, kalian lengkapi dan kalian catat di buku tulis. Ibu tunggu sampai 5 menit ya. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah jika kalian sudah selesai. Sekarang ibu akan menunjuk di antara kalian untuk mengungkapkan hasil pikiran kalian. Yang ibu tunjuk, tolong buka mikrofonnya dan yang lain tetap mendengarkannya ya. Silakan kepada Umam untuk menyampaikan hasil pemikirannya. Wah, Masya Allah, jawabannya benar semua. Terima kasih Umam sudah berani berbicara. Umam mendapatkan nilai tambahan ya dari ibu. Adakah di antara kalian yang jawabannya berbeda dengan Umam? Wah, Masya Allah, ternyata kalian sudah sangat paham tentang materi pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang sekali. Baik anak-anak, waktu pembelajaran kita tersisa 15 menit lagi. Sekarang ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, adapun iklim, kenampakan alam, kekayaan flora dan fauna yang dimiliki oleh Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Pemanfaatannya pun harus memikirkan dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Pemanfaatannya juga harus sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak, sesuai kesepakatan kita di awal, ibu akan memberikan tugas individu. Kalian dapat memilih salah satu, yaitu tugasnya menggambar satu jenis flora bagian Indomalayan atau satu jenis flora yang di wilayah kawasan bagian timur. Dikumpulkan melalui website yang sudah ibu kirimkan tadi pagi ya. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, jangan lupa untuk belajar dari sumber manapun dan menaruh kesimpulan di kolom komentar dari link YouTube yang sudah ibu berikan. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Semuanya hebat, bersemangat, kooperatif, dan tertib dalam kegiatan belajar hari ini. Semoga besok menjadi lebih baik lagi, terus semangat dan tetap semangat. Sekarang mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa pesan ibu, jaga kesehatan dan selalu memakai masker. Patuhi terus 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.